Nah, kali ini tema kita teman-teman ya, amanah dan kesaksian. Nah, teman-teman, ini tentang amanah atau kesaksiannya. Kesaksian yang telah diberikan Allah kepada manusia. Amanah tentang ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada manusia ya, selagi manusia di dalam perut ibunya. Ini di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya ayat 72, teman-teman ya. Allah berkata, sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka menolak untuk tak setia kepada itu dan merasa takut terhadap itu. Tetapi sebaliknya manusia menerima, tetapi manusia tak setia kepada itu. Sesungguhnya manusia itu senantiasa lalim dan bodoh. Itu di surat Al-Ahzab ya, teman-teman ya, surat ke-33 ayat 72. Teman-teman silahkan ya dibaca dan direnungkan artinya. Renungkan artinya sendiri-sendiri. Apa maksud dari ayat tersebut? Itu kata-kata kitab suci ya, kata-kata Allah. Jangan nanti teman-teman menyangka itu kata-kataku. Kata-kataku saja. Bisa-bisanya Bapak itu saja itu. Bukan, itu kata-kata Allah. Kata-kata Allah dalam kitab suci ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, dalam ayat tersebut jelas sekali ya katanya ya. Jelas sekali kata-katanya ya, bukan kalimat perumpamaan dan bukan pula kalimat simbolis, tetapi adalah kata-kata kalimat lurus, kalimat langsung, bukan kalimat simbolis atau kata-kata di balik kata-kata. Tertuju pada manusia yang akan terlahir di dunia. Allah berkata, kami menawarkan amanah pada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka menolak, takut tak setia menjalankan amanah itu dengan benar. Itu bumi dan gunung dan laut takut menerima amanah itu, takut tak setia menerima amanah itu ya, tak setia menjalankan dengan benar itu ya. Tetapi sebaliknya manusia menerima amanah itu, tetapi manusia tak setia pada amanah itu. Manusia itu makhluk yang tak setia dan bodoh. Kata gunung-gunung, kata laut, dan kata bumi ya. Nah, yang jadi masalahnya amanah apa itu? Yang manusia yang tak setia, yaitu sewaktu manusia semasih di perut ibunya, Allah berkata di surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayatnya 172. Allah berkata, alastu birabikum, bukankah aku Tuhanmu? Kalu bala sahibna, ya kau Tuhanku, aku menyaksikan. Itu kata-kata kita ya kau Tuhanku, aku menyaksikan. Nah teman-teman, amanah dan kesaksian inilah yang kita atau manusia ini lupa. Dan inilah yang dikatakan ya, gunung-gunung dan bumi berkata bahwa manusia itu tak setia pada amanah. Pada amanah yang telah diberikan kepadanya. Itulah yang dimaksud manusia itu tak setia pada amanah ya, yang telah diberikannya ya. Dan kesaksian itu disuruh ulang kembali ya. Disuruh ulang kembali pada orang-orang yang mualaf atau baru masuk Islam, mengucapkan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah.
Nah, itu ya, kesaksiannya diulang lagi ya pada orang yang baru masuk Islam atau mualaf. Dan kita-kita yang sudah lama Islam ini ya sudah sering mengucapkan gitu ya. Nah, sebagian kita mengulang kembali, mengucapkan itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tetapi hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil ya yang mengulangnya, sebagian lagi tidak. Tidak, maksudnya itu tidak mengucapkan dengan sungguh-sungguh bahwa telah menyaksikan, tidak dengan sungguh-sungguh bahwa telah menyaksikan. Nah, teman-teman, kesaksian ini diisyaratkan ya, diisyaratkan dalam beberapa hadis ya. Jadi ya, kesaksian ini diisyaratkan dalam beberapa hadis. Apabila seseorang yang akan atau menjelang sikratul maut, apabila orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah atau ditalkinkan mengucapkan la ilaha illallah, sewaktu akan maut datang, banyak yang berpendapat orang tersebut akan masuk surga atau langsung ke surga. Itu ya, itu pendapat para ahli hadis. Tapi di Al-Quran tak aku temukan itu ya. Ahli di hadis ada. Ya, boleh-boleh sajalah berpendapat seperti itu ya. Boleh-boleh saja ya, bebas saja, tidak ada larangan. Tetapi ya, yang sebenarnya ucapan talqin itu seharusnya bukan menjelang maut datang. Bukan menjelang sakratul maut, tetapi adalah jauh sebelum maut datang. Mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi bukan hanya sekedar ucapan. Tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya sekedar ucapan. Ucapan di bibir saja, tetapi ucapan yang sesungguhnya betul-betul bersaksi dan menyaksikan. Seperti ucapan di waktu kita akan keluar dari perut ibu kita ya. Kalu bala sahidna, ya aku menyaksikan kau Tuhanku. Tetapi setelah di dunia kita ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yaitu telah menyaksikan tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ucapan inilah hendaknya diucapkan jauh sebelum maut datang. Ya, jadi ucapkanlah itu, kesaksian itu ya. Orang yang akan membawa manusia berada di sisinya. Nah, teman-teman, berusahalah sekuat dan yang mampu diharuskan untuk bersahadat dengan sungguh-sungguh menyaksikan di dalam Baitullah, menyaksikan Allah itu di dalam Baitullah atau di rumah Allah, di tanah suci manusia masing-masing ya, bukan tanah suci yang jauh di sana ya, tapi di tanah suci manusia masing-masing. Ucapkanlah itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau ya aku menyaksikan kalu bala saidna, ya aku menyaksikan kau Tuhan. Itulah ya yang sesungguhnya, talqin yang sesungguhnya. Begitu saja teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya, dan silahkan di komen-komen yang baik dan sopan, akan kubalas juga, atau dipertanyakan, akan usahakan untuk menjawabnya. Begitu saja ya, terima kasih.